Oke, selamat sore semuanya. Jadi di video kali ini, seperti biasa, kita akan mereview 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar sepanjang minggu lalu. Berarti untuk video kali ini adalah untuk periode 6 sampai 10 Juli. 6 sampai 10 Juli. Nah, di video review sebelumnya kita bahas ada Indi, ada INKP, lalu saya lupa ada apa lagi. Di Indi, INKP ada Doit juga seingat saya. Jadi saya pun bilang minggu kemarin bahwa sektor yang cukup akan segar sepanjang minggu selanjutnya adalah sektor call, dan kalau kita lihat memang beberapa sektor call naik signifikan seperti Indi, lalu UT, lalu ada Doit juga. Nah, sekarang sektor apa nih? Sektor apa dan sahamnya apa aja? Nah, sebelum itu saya mau ngingetin buat Bapak Ibu yang nonton video ini, nonton review akumulasi video ini, jangan lupa untuk nonton satu video, mungkin sekitar 2-3 video sebelum video ini. Yaitu adalah video cara menggunakan video review 5 saham yang paling banyak di akumulasi Bandar. Jadi ini adalah sharing dari salah satu full time trader, bagaimana dia menggunakan file atau video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar tersebut. Jadi cara pakainya gimana supaya Bapak Ibu bukan cuma dapat stock pick tapi dapat juga ilmunya. Nah, silakan tonton aja. Videonya cuma 4 menit, nggak lama, jadi silakan aja ditonton. Nah, lalu bagi Bapak Ibu yang apa? Yang nanyain, Pak Frans mau gabung grup gimana caranya? Apa ada grup premium atau enggak? Nah, untuk grup premium sendiri kita nggak ada, dan kita sendiri memang nggak menyarankan Bapak Ibu untuk ikut grup premium. Jadi saya nggak ada grup premium, jadi buat yang nanya ada grup premium atau nggak ada. Terus gimana? Ya gabung aja ke grup publik. Bapak Ibu tinggal klik link di deskripsi di bawah. Di link deskripsi nanti ada grup chat, website, Instagram, silakan klik link berikut. Nah, klik link berikut. Nanti misalkan mau Telegram grup chat, tinggal klik Telegram grup chat. Nah, nanti tinggal open Telegram, nanti tinggal join. Kurang lebih seperti itu caranya. Atau misalkan melihat Instagram ya tinggal, Instagramnya sorry udah saya ganti. Jadi Instagramnya udah saya ganti, lagi masa peralihan untuk Instagram baru, jadi ditunggu aja buat Instagramnya. Oke, nah langsung aja kita masuk ke 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 6 sampai 10 Juli 2020. Oke, nah sebelumnya di minggu lalu sebenarnya ada banyak saham yang diakumulasi Bandar, ada banyak saham yang diakumulasi Bandar. Ada INKP, lalu ada Indosat juga, dan lain-lain. Cuma saham-saham tersebut nggak kita rekomendasikan, maksudnya nggak kita bahas dalam video ini. Kenapa? Karena risk to reward ratio-nya udah cukup tinggi. Misalkan contoh INKP yang masuk dalam pembahasan video kemarin. Nah, secara bandarmologi masih akumulasi. Masih akumulasinya bagus banget, solid banget. Cuma ya risk to reward rasionya udah terlalu tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak ngerti, takutnya nonton video ini mentah-mentah langsung masuk, taunya koreksi dulu, cut loss, tar rugi. Nah, seperti itu. Oke, ini ada INKP, lalu ada BBCA pun. Ini akumulasi juga super gila, konsisten akumulasi terus. Lalu ada Indosat juga sama kalau nggak salah. Indosat, gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita list saham yang diakumulasi Bandar sepanjang tadi periode 6 sampai 10 Juli apa aja. Yang pertama itu adalah saham Adaro. Kayaknya berapa nih? 1 2. Kayaknya 2 dari 5 itu masih sektor coal, sektor batubara. Nah, ini buat saham apa ini? Buat saham Adaro. Kalau kita lihat seminggu terakhir, kita netin seminggu terakhir Adaro, kita lihat akumulasi secara volume, akumulasi secara pihak juga akumulasi. Jadi Adaro ini akumulasi. Terus gimana TA-nya? Kalau kita lihat sekilas aja, ini ke sini, ya ini ke sini, lalu ini ada
Ya, ini coretan versi saya doang. Mungkin potensi untuk jadi ascending triangle. Potensi ya untuk jadi ascending triangle. Seperti itu. Ini dari saya. Untuk Adaro, silakan risk rewardnya Bapak Ibu hitung-hitung lagi. Silakan dianalisa lagi seperti biasa. Oke. Selanjutnya ada saham S Hardware. S Hardware. Ada saham S Hardware. Nah, ini S Hardware ini kita lihat. Ini kemarin breakout, ternyata breakout. Seminggu terakhir S Hardware akumulasi. Seminggu terakhir S Hardware akumulasi, investor retailnya pun jualan semua. YP, PD, enggak semua sih, beberapa sebagian besar jualan. YP, PD, dan seperti yang kita pernah ajarin di kelas NTA, kalau ada breakout pasti biasanya akan ada pullback, kemungkinan akan ada pullback. Dan ini pullback, udah kena supportnya lagi dan candlenya cukup oke. Memang kurang volume aja sebenarnya. Kurang volume aja buat S Hardware ini. Nah, ini oke nih buat saham S Hardware. S Hardware udah recovery juga. Udah recovery ya, udah recovery. Udah hampir recovery dari kejatuhan bulan Maret. Udah recovery malah. Itu buat S Hardware. Selanjutnya saham apa lagi? Selanjutnya adalah saham BRPT. BRPT ini saham cukup unik, cukup spesial karena ya owner dari si saham ini, Pak PP ini memang rajin mengakumulasi saham ini. Sampai sekarang pun kita lihat di data kepemilikan KSEI masih rajin untuk melakukan akumulasi untuk saham ini. Untuk saham ini masih akumulasi. Dan kalau kita lihat candle terakhir tanggal 10 masih akumulasi juga. Jadi masih akumulasi juga. Nah, ini udah recovery nih saham nih. Ini saham udah recovery. Nah, saham udah recovery dan ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, kalau kita bicara BRPT, tentu kita bicara juga TPIA. Jadi dua ini merupakan satu kesatuan lah biasanya. Geraknya mirip-mirip. Ini kan mirip naik turun. Naik turun, naik turun. Nah, ini buat TPIA. Kalau TPIA kita lihat seminggu terakhir gimana? Seminggu terakhir TPIA akumulasi sih. Cuma akumulasinya memang nggak terlalu besar. Itu bukan seminggu terakhir. Itu hari terakhir. Seminggu terakhir akumulasi. Cuma akumulasinya pun nggak terlalu besar ya kalau dilihat. Ya akumulasinya pun mungkin masih sekitar normal akumulasi. Jadi akumulasinya nggak terlalu besar. Normal atau small. Nah, cuma dari TPIA ini ada satu yang saya kurang suka. Bukan kurang suka tapi masih jadi kalau saya disuruh beli saham ini saya lebih memilih wait and see dulu. Kenapa? Coba kita tarik red extension. Nah, kalau kita lihat bagi Bapak Ibu mungkin yang belajar TA, ini kan sebelum saya tarik garis kepanjang itu ini adalah pattern apa triangle lah terserah. Pokoknya pattern segitiga ini. Nah, terus dia breakdown, terus dia naik lagi dan kalau kita lihat naik lagi ya sama seperti konsep breakout ada pullback dan ini kelihatannya sih pullback lagi, pullback turun. Jadi kalau saya ini buat preferensi pribadi buat TPIA, kalau saya melihat TPIA itu lebih baik nunggu dulu deh, nggak usah buru-buru deh. Nunggu dulu, nggak usah buru-buru. Jadi lebih baik tunggu ketika sahamnya agak turun deket risknya di mana ya kita tinggal lihat aja supportnya di mana, supportnya di sini, risknya di sini. Jadi deket-deket sini baru beli. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau masuk duluan takut ketinggalan ya silakan siap terima nggak nih risk sebesar ini dari sini sampai sini. Nah risk sebesar ini dari sini sampai sini dan rewardnya kira-kira mau sampai mana? Ya, misalkan ini risknya, misalkan rewardnya nggak mau muluk-muluk Pak sampai sini aja, sampai high sini. Nah, sampai high situ. Ini kode ini garis merah nih harga saham BRPT-nya. Saya hapus dulu. Itu merah, terus kita kasih ungu. Ini buat rewardnya. Ungu, oke. Nah, ini buat ungu, buat rewardnya. Biru deh, biru buat rewardnya. Rewardnya kita lihat sebesar mana ya, kurang lebih sampai sini ya. Kelebihan. Oke, nah ini kan risk reward rasionya kan bagus sebenarnya. Jadi
Kalau mau masuk di sini pun ya nggak apa-apa. Cuma karena saya melihat satu kecenderungan pattern, jadi saya lebih baik wait and see dulu. Tapi ya silakan Bapak Ibu analisa masing-masing, preferensinya enaknya seperti apa, maunya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah saham Indi. Saham Indi. Saham Indi. Nah, ini untuk saham Indi. Saham Indi ini bagi yang ngikutin channel kita, ini saham Indi ini udah kita rekomendasiin dari kapan? Indi ini udah dari zaman, nah ini udah kayak dari zaman sini ya. Dari zaman tanggal 3, ya tanggal 3 Juli. Dari awal tanggal 3 Juli itu kita udah mulai lihat, oh iya, salah satu saham call second liner yang menarik buat trading jangka pendek. Itu saham Indi. Saham Indi kenapa saya bilang menarik? Karena waktu itu volumenya naik, diikuti dengan bandarmologi yang cukup positif. Jadi saya maintain terus saham Indi. Maintain terus, saya update terus pergerakannya. Dan sekarang saham Indi udah kena resistennya. Ekornya panjang, shadownya panjang, lalu turun. Kita lihat di hari terakhir ada apa buat saham Indi. Nah, ini buat saham Indi, so far masih akumulasi. Even akumulasi nggak terlalu besar, tapi ya ini mungkin masuk kategori markdown kalau dalam ilmu bandarmologi. Masuk kategori markdown. Jadi Indi ini markdown. Masih cukup oke, masih cukup menarik buat saham Indi. Silakan ya, balik lagi diukur lagi risk reward rasionya buat masing-masing Bapak Ibu. Oke, itu buat saham Indi. Dan seminggu terakhir kalau kita lihat, seminggu terakhir pun akumulasi. Ya, seminggu terakhir akumulasinya cukup besar. Kalau kita lihat bandarmologi chartnya, ya ini akumulasi terus. Kita lihat nih grafik di sini. Candle ini akumulasi terus. Candle merah akumulasi kecil. Ya, markdown artinya seperti itu. Oke, itu buat saham Indi. Nah, silakan diukur sendiri risk rewardnya, silakan dianalisa lagi. Nah, saham yang terakhir itu adalah saham Gajah Tunggal. Udah lama banget saya nggak bahas saham ini. Bukan nggak bahas, tapi nggak buka saham ini. Kalau kita lihat Gajah Tunggal memang pasca dia rally, ya tentu semua saham rally 26 Maret ini. Nggak ada saham yang nggak naik kecuali ya saham yang gocap kayak Bumi. Kalau kita lihat ini area konsolidasinya udah mulai mempersempit juga. Dan kalau kita lihat ya ini kurang lebih breakout lah. Bagi saya breakout. Terus Gajah Tunggal, kita lihat Gajah Tunggal. Ini seminggu terakhir akumulasi, dan kalau kita majuin ke 10 atau hari terakhir itu akumulasi juga 1,8. Kalau kita mundurin ke tanggal 9 ini dua candle putih ini so far dua candle putih ini nih tanggal 9 10 ini so far masih akumulasi. Dan kalau kita lihat ini broker DH-nya akumulasi 2,8 berapa nih? 2,5 billion. Sementara kalau kita mundur dari tanggal 6 akumulasi 3,9 billion. Artinya apa? Ya artinya ini mirip sama saham apa tadi ya? Kalau nggak salah sama saham India. Saya agak lupa. Pokoknya yang brokernya ada beberapa broker yang memang rutin akumulasi terus. Oh, Indi. Kalau Indi itu broker CC. Kalau Gajah Tunggal ini kebetulan broker DH Sinarmas. Kita lihat masih terus akumulasi Gajah Tunggalnya. Nah, ini buat Gajah Tunggal. Oke. Nah, itu adalah 5 list saham yang paling banyak diakumulasi bandar. Ada Adaro, ada S Hardware, ada BRPT dan TPIA. Lalu ada Indi, lalu ada Gajah Tunggal. Nah, silakan seperti biasa dianalisa lagi. Jadi jangan jadikan ini sebagai bahan mutlak kalau saya harus beli saham ini, enggak. Tapi silakan jadikan ini sebagai pertimbangan tambahan aja buat keputusan investasi. Atau mungkin sekedar dijadikan watchlist aja. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini buat review 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.